dan dilanjutkan kepada para ulama-ulama sampai pada zaman sekarang. Maka di antara keberkahan yang Nabi sampaikan kepada kita semua, doa yang begitu indah Nabi sampaikan, Allahumma barik ummati fi bukuliha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di waktu paginya. Keberkahan ini tentu akan diraih apabila aktivitas kita itu dilandasi dengan ibadah, baca Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Maka tatkala seorang usai melaksanakan subuh kok tidur, tercabutlah keberkahannya. Sehingga ulama menegaskan di antara tidur yang dibenci oleh Allah itu adalah tidur habis sholat subuh, tidur habis sholat subuh, tidur habis sholat asar. Allah membenci. Tidur di atas kuburan, Allah membenci perkara. Kuburan itu adalah tempat bagaimana kita merenung, introspeksi diri. Maka Nabi menyatakan udhuru hadinalaga waliya al-maut. Banyak-banyak mengingat pemutus keledatan ini, yaitu kematian. Dan kubur itu adalah salah satu tempat yang Nabi anjurkan kita berziarah ke sana. Untuk apa? Tudzakir kubur akhirat, untuk mengingat kita akan perjalanan selanjutnya, perjalanan ke akhirat. Dan saya yakin sadar atau tidak sadar, hadirin hadirat sekalian semuanya, mau i'tikaf, merelakan rasa kantuknya ini sehingga bergadang. Tujuannya satu, selamat besok di kubur, selamat besok di akhirat. Itu tujuan. Kalau tidak ada tujuan itu, untuk apa capek-capek kita bergadang? Untuk apa capek-capek kita tidak makan, tidak minum? Untuk apa capek-capek kita sholat tahajud? Kalau yang kita cari bukan tujuan keselamatan, ya tentu itu melalui ridhonya Allah. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada poin utama yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Hadis Nabi yang termasuk dalam kitab Qur'an Nasihin atau dalam catatan kitab yang lain. Nabi menyatakan, saya ti'alan nas zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang kepada umatku pada manusia satu generasi, satu zaman, satu masa, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umat ini akan lari, akan menjauh daripada para ulama. Kalau umat sudah tidak menjadikan ulama sebagai rujukan lagi, terus dari mana dia mendapat bimbingan agamanya? Dari mana dia mendapatkan bimbingan syariatnya? Cara membayar zakat yang benar, ada niat mengeluarkan zakat, disampaikan kepada sasaran yang tepat. Kalau dalam mazhab Maliki misalnya, zakat fitrah itu hanya berlaku fakir miskin saja, maka tidak berlaku untuk gharib, tidak berlaku untuk ibnu sabil, tidak berlaku untuk sabilillah, tidak berlaku untuk mu'alaf, hanya fakir miskin saja. Orang kalau tidak pahami betul, tidak belajar, maka dia tidak tahu sasaran zakat fitrah itu hanya fakir miskin, bukan untuk gharib, bukan untuk sabilillah. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau kita menengok Rasulullah SAW, umum redaksi diambil dari orang kaya, diserahkan kepada orang-orang miskin. Umum hadis tersebut. Tapi bagaimana menyimpulkan kalau kita tidak masuk ke wilayah mazhab? Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka ketentuan zakat fitrah berlaku bagi asnaf yang 8, tapi sabilillah tidak kita dapatkan di negara kita ini, karena itu adalah mujahid. Nah, ini semua ilmu dari ulama kita dapatkan.
Ini semua ilmu dari ulama kita dapat. Bagaimana kita tahu kalau duduk di masjid bernilai dan tidaknya? Maka ada aturan-aturan main. Kalau duduk di masjid dibarengi dengan niat i'tikaf, dapatlah dia catatan pahala i'tikaf. Dan ada perbedaan pendapat ulama di sana. Kalau di masjid dalam mazhab Syafi'i, masjid jami itu tempat i'tikaf, kemudian baru nyusul masjid-masjid yang lain. Kalau mushola tidak berlaku dalam mazhab Syafi'i. Rumah tidak berlaku untuk i'tikaf dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam mazhab yang lain, ada ketentuan bolehnya i'tikaf di mushola. Tapi artinya bahwa kita mau melakukan amalan itu membutuhkan landasan ilmu. Kalau tidak pakai landasan ilmu, maka sia-sia itu ibadah. Bagaimana orang mengeluarkan zakat mal dengan aturan-aturannya? Kalau dia tidak pahami itu aturan, dianggapnya sudah keluar itu zakat, padahal belum. Maka sekali lagi, semuanya itu kembali kepada ilmu. Dan ilmu diwariskan kepada para ulama. Walaupun saya tidak menyatakan ulama rujukan kita itu mereka orang yang viral, terkenal di media sosial. Bukan. Mungkin itu 10% saja dari sekian banyak ulama-ulama yang betul dalam mendapatkan atau mewarisi daripada ilmu syariat. Kalau yang di media sosial mungkin atau mungkin 5%. Sehingga bukan kesana lah rujukan kita tentunya. Tapi mereka-mereka orang yang mungkin tidak viral, tidak dikenal, namun keilmuannya mereka dapatkan dari guru, kemudian dari gurunya, dan seterusnya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan akan ada satu zaman di mana umat ini lari dari para ulama, tidak mau dekat dengan ulama. Dia mau memutuskan ibadahnya sendiri. Dia mau menyimpulkan aturan ibadahnya sendiri. Maka kalau seperti itu, rusak tatanan syariat ini, rusak ibadahnya dia. Maka Allah katakan, maka Nabi katakan, "Fayabtadilullah bisalati bariyah." Allah akan uji mereka. Allah akan coba mereka. Kalau mereka jauh-jauh dengan para ulama. Ulama ini dikatakan aminullah fil ardi, yang diberikan amanah, yang diberikan kepercayaan di muka bumi. Dan namanya orang yang membawa kepercayaan tentu harus ada skill yang lebih, pemahaman yang lebih, kemampuan yang lebih. Layaknya seorang ajudan yang menjaga raja atau presiden. Kalau diambil dari pemuda-pemuda biasa, kalangan petani yang cara berpikirnya sederhana, tidak ada kemampuan firasatnya ataupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan tersebut, maka tidak akan maksimal. Sehingga bukan mereka-mereka orang umum yang dipilih. Allah pun menempatkan ulama-ulama ini sebagai pembawa amanah untuk menjaga umat, bukan sekedar menyampaikan, bukan sekedar untuk mentransfer ilmu, tapi punya pemikiran menjaga umat. Ketika umat sudah jauh dari ulamanya, ada 3 masalah yang akan datang kepada umat. Yang pertama, Allah katakan, yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah cabut berkah dari ma'isyahnya, dari penghidupan, dari penghidupannya, hasil bekerjanya, usahanya, tijarahnya diambil berkah. Bagaimana ciri berkah itu diambil? Dia mungkin dapat uang banyak, tapi tidak merasa puas, tidak merasa cukup, sehingga menjadikan akan merasa kurang dan kurang. Karena tidak ada bimbingan ulama, maka dia akan cari dengan cara bebas. Yang penting dia dapat banyak, yang halal, yang haram itu diterjamnya dia. Karena sudah tidak ada ragu-ragu lagi yang dia paham. Tidak ada lagi batasan-batasan untuk dia pahami boleh tidaknya dilewati atau boleh tidaknya dilewati atau tidak. Ini sebab karena jauh dengan ulama,
sehingga tidak paham turunan berkah yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.